Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Bahwasanya masih banyak korupsi, masih banyak penyelewengan dana, masih banyak pengusaha nakal gitu loh, dan masih banyak orang-orang yang belum merdeka dalam hidup dia, dan angka kemiskinan di Indonesia itu masih cukup tinggi gitu loh. Sebenarnya Bapak Prabowo itu entah dia sudah tahu, mungkin sudah tahu ya, karena beliau juga seorang TNI dan beliau juga menguasai tentang semua strategi, dan beliau juga sudah lama berkecimpung di dalam dunia politik. Ya pastinya beliau juga sudah paham ya kan, di mana sumber-sumber kenapa angka kemiskinan itu terus meningkat gitu loh, ya kan? Karena saya perhatikan kayak gini gitu loh. Pinjol dihadirkan 2016 ya, pinjol dihadirkan 2016. Itu tujuan awal mereka hadir ke Indonesia hanya untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh UMKM, ya kan? Ini tujuan mereka nih, yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional, ya kan? Khusus dari UMKM menengah ke bawah, gitu ya kan? Yang tidak terjangkau langsung oleh bank konvensional. Oke, bagus memang visi dan misi pinjol. Tapi seiring waktu berjalan, sampai sekarang visi misi pinjol sudah berbeda, ya kan? Beberapa tahun ini visi misi pinjol itu lebih ingin memperkaya diri mereka sendiri. Mereka berikan dana terhadap masyarakat, ya. Mereka potong pas pencairan di awal, mereka terapkan bunga yang sangat luar biasa, mereka terapkan denda yang sangat luar biasa, mereka hadirkan debt collector yang menagih dengan cara yang juga nggak kalah dari luar biasanya gitu loh. Gimana ekonomi tidak hancur kalau seperti itu? Orang-orang yang sudah terlanjur masuk, mereka sudah terlanjur meminjam di pinjol, mereka tidak ada pilihan lain selain menghabiskan harta mereka untuk membayar pinjaman online dengan dalih supaya hutang ini cepat selesai. Tapi yang terjadi apa? Mereka ditipuin. Hutang mereka tidak selesai-selesai. Mereka didorong atau didesak selalu untuk berlaku yang tidak baik dengan cara gali lubang, tutup lubang. Dari mana dorongan itu berasal? Dari kehadiran debt collector yang dihadirkan untuk mencaci maki dan menghina para debetur-debetur yang mengalami telat bayar tadi. Dan habis itu mereka juga ditekan dengan bunga-bunga tinggi. Masih ingat nggak dengan pidato Bapak Jokowi waktu 2021? Sharing ekonomi semakin marak, dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, dan bisa membawa kita menjadi
ekonomi terbesar dunia ke-7 di dengar bahwasanya banyak masyarakat bawah yang ditekan dengan bunga tinggi dan penagihan yang sangat luar biasa, dan dia pengen hal itu cepat diatasi. Bapak Presiden tidak pernah menyebutkan antara pinjol legal dan ilegal. Bapak Presiden hanya menyampaikan, saya dengar banyak masyarakat bawah yang ditekan oleh pinjaman online. Ya kan, nggak ada dia bilang di sana legal, ilegal. Ya, yang memutar hal itu siapa? Yang memutar OJK, tim-tim Satgas yang lainnya. Ini yang memutar gitu loh. Sampailah Bapak Mahfud MD hari itu mengambil suatu kesimpulan. Oke, kalau memang perkaranya adalah pinjol ilegal dan hukumnya tidak jelas ada di Indonesia ini, oke, semua pinjol ilegal tidak perlu dibayar lagi. Masyarakat paham hari itu. Paham semuanya. Ya kan? Dan masyarakat pun berhenti. Makanya banyaklah orang-orang sekarang yang berupaya untuk menjebol-jebol pinjol ilegal dengan dalih tidak perlu dibayar lagi. Ini berdasarkan statement dari Bapak Mahfud MD tadi mengambil suatu keputusan. Padahal yang diminta oleh Presiden Jokowi itu bukan semata hanya ilegal, tapi pinjaman online. Ya, tapi ya sayang banget gitu loh. OJK tidak memikirkan lagi, OJK tidak peduli lagi, OJK hanya mempedulikan seketika itu saja, OJK hanya memburu seketika itu saja, dan OJK cukup bangga dengan terjadinya pemblokiran sekian ribu pinjol ilegal, pinjaman pribadi, dan lain sebagainya. OJK hanya bangganya di sana. Padahal sumber masalah yang paling besar adalah pinjol-pinjol legal yang diizinkan oleh OJK yang belum jelas tentang kelayakannya. Ya. Bahkan di luar sana masih banyak masyarakat berpikir ada pinjol yang namanya semi legal, ada pinjol yang namanya semi ilegal, berarti masih belum valid, ya kan? Padahal OJK hanya menyajikan pinjol itu semuanya legal. Kenapa masyarakat bisa berasumsi seperti itu? Karena mereka tidak ada kejelasan yang lebih lanjut dari otoritas jasa keuangan. Mereka hanya mendengar dari orang-orang yang terkadang orang-orang yang mereka dengar itu juga ikut melakukan penipuan terhadap diri mereka. Gimana angka kemiskinan ini mau dipulihkan? Ya kan? Gimana angka kemiskinan ini mau dikecilkan gitu loh? Kalau sumber permasalahan untuk memiskinkan masyarakat itu masih disajikan di Indonesia ini, salah satunya adalah pinjaman online. Pinjaman online adalah salah satu cara untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Sejak 2016 dia dihadirkan di Indonesia ini. Ya kan? Tanya sama mereka semuanya yang sudah pernah meminjam pinjol, apa yang terjadi pada diri mereka. Ya, uang gaji habis, hutang dunia nyata ikut banyak, harta benda terjual habis, aset-aset tergadaikan. Hutangnya nggak seberapa, tapi karena kelipatan-kelipatan dan perputaran yang sangat cepat tadi dihadirkan dengan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa, akhirnya masyarakat tidak ada pilihan selain menghabiskan harta mereka untuk menyelamatkan yang namanya nama baik mereka, daripada data mereka disebar, daripada mereka ditekan-tekan. Dan inilah saya rasa PR yang sangat luar biasa dari presiden kita yang baru dan wakil presiden juga yang baru, dan juga dari menteri-menteri yang baru dilantik oleh Bapak Presiden. Saya pengen, ya, kalau memang benar kita ingin tidak sebab separah ini Indonesia tingkat kemiskinannya, tolong sumber-sumber yang memiskinkan masyarakat itu tolong sesegera mungkin dibasmi dan diuji kelayakannya masing-masing. Ya, aturan-aturan yang diterbitkan OJK itu tidak dipedulikan sama sekali. Saya pun juga heran, kenapa pinjol itu tidak pernah segan, tidak pernah takut dengan aturan yang dibikin oleh OJK. Ya, saya juga sampai mikir gitu loh. Dan sampai tadi sebelum saya bikin video ini, saya ngecek di Instagram resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Ternyata yang terjadi adalah begitu banyak nama-nama dari OJK ini yang dicomot untuk surat-surat izin. Apa yang dilakukan oleh OJK? OJK hanya mengkonfirmasi melalui Instagram mereka, ini hoax, ini hoax, ini hoax. Jadi pertanyaan saya adalah, kemarin OJK mendapatkan penghargaan sebagai penyidik terbaik dari Bareskrim Polri. Kenapa kasus-kasus seperti ini tidak pernah tertangani gitu loh? Gimana OJK mau membenahi tentang perkara masyarakat dengan pinjol, sementara dengan instansi mereka sendiri aja, lembaga mereka sendiri aja, itu masih kecolongan.
Ya, makanya wajar masyarakat menangis hari ini, mereka terjebak di hutang lebih dari aturan yang ditetapkan. Aturan hanya membolehkan satu orang meminjam di 3 aplikasi. Tapi kenyataannya masyarakat dilumpuhkan dengan hutang 5 aplikasi, 6 aplikasi, 10 aplikasi, 12 aplikasi. Kemana mereka harus mengadu? Ya, makanya ini saya sampaikan. Ini menjadi PR besar bagi Presiden yang baru kita. Mudah-mudahan jangan hanya bisa menyampaikan masih banyak angka kemiskinan, masih banyak pengusaha-pengusaha nakal, tapi pengusaha nakalnya itu tidak dibenahi. Pengusaha nakalnya itu tidak cepat diatasi. Ini akan apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi omon-omon doang gitu loh. Dan saya pengennya di tangan presiden yang baru ini benar-benar kesejahteraan masyarakat itu paling utama, dan masyarakat ini dijadikan aset dari negara ini untuk makmuran suatu negaranya, ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjaman online, ya, ini tadi saya perhatikan juga masih banyak ternyata orang-orang yang mengalami telat bayar di 5 aplikasi, di 6 aplikasi. Itu kok bisa gitu loh. Padahal Anda tahu nggak sih, COJK nomor 19 tahun 2023 itu menyatakan satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Coba tanya ke diri Anda masing-masing, Anda yang mengalami telat bayar lebih dari 3 aplikasi itu, kapan pertama sekali Anda mulai meminjam? Karena aturan itu berlaku sejak Januari 2024. Sekarang sudah Oktober 2024. Ya, otomatis 10 bulan waktu sudah berlalu. Aturan itu sudah dijalankan selama 10 bulan. Kenapa masih ada orang-orang yang mengalami telat bayar di 5 aplikasi legal, 6 aplikasi legal, ya? Kalau Anda tidak percaya hal-hal itu, Anda bisa baca nanti COJK nomor 19 tahun 2023, ya. Terus bagaimana dengan kami yang sudah terlanjur terjebak, Bang? Pasti itu juga pertanyaan teman-teman semuanya, ya. Walaupun kami juga tidak tahu lagi bahwasanya ada aturan-aturan tersebut. Oke. Kalau Anda sudah terlanjur terjebak, Anda pahami dulu COJK nomor 19 tahun 2023 itu, satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Jadi kalau Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, lebihnya nggak usah Anda perhitungkan, lebihnya nggak usah Anda pikirkan. Cukup yang Anda pikirkan adalah 3 aplikasi pinjol di awal saja. Ya, selebihnya itu anggap bonus. Kenapa? Karena itu bukan kesalahan Anda lagi, tapi kesalahan dari pemilik pinjolnya, kesalahan dari tim analis pinjolnya. Kenapa masih dicairkan sementara orang ini sudah meminjam di 3 aplikasi pinjol legal? Ya, walaupun Anda tetap mengajukan, Anda kan berupaya tuh, masih bisa nggak nih? Masih bisa nggak nih? Ternyata masih bisa kan? Harusnya ini menjadi pelajaran khusus bagi pihak pinjolnya. Kalau satu nasabah sudah meminjam 3 aplikasi, harusnya jangan dicairkan lagi. Karena tingkat dari kemampuan mereka untuk membalikan dana itu pasti tidak ada. Ya kan? Makanya saya bilangnya buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih cair lebih dari 3 aplikasi, berarti real Anda sengaja dikorbankan dalam hal ini. Dan Anda hitung aja aplikasi yang pertama sampai aplikasi yang ketiga, sisanya Anda nggak usah hitung lagi. Sisanya Anda nggak usah pikirkan lagi. Anggap aja itu bonus dan bansos dari pinjol-pinjol yang bodoh yang masih mencairkan setelah Anda mengalami peminjaman lebih dari 3 aplikasi itu. Ya, jadi cukup Anda hitung aja 3 aplikasi di awal, sisanya itu bonus dan gratis buat Anda, jangan pikirkan lagi. Dan habis itu juga buat teman-teman semuanya yang selalu memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang selalu dikunjungi. Saya berharap pemikiran seperti ini sesegera mungkin untuk Anda hapus. Pemikiran seperti ini sesegera mungkin Anda hilangkan dalam pemikiran Anda gitu loh. Kenapa? Ini akan masih berdampak berat pada hidup Anda nantinya. Karena Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti. Yang ada, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang memanfaatkan situasi ini, karena juga sudah banyak yang menjadi korbannya. Dengan sistem backup data, oknum yang menjualkan surat kuasa, habis itu sistem menghapus data. Ini menghancurkan Anda semuanya. Ingat, Anda ini sudah tidak ada uang lagi. Jadi jangan pedulikan jasa-jasa yang menawarkan hal itu dengan sistem berbayar. Sekarang percaya aja pada diri Anda, fokus aja menjalani hidup buat kedepannya. Resiko pinjol cuma 1, BI checking. Di luar dari itu tidak ada. Kalau Anda mendapatkan resiko di luar dari BI checking, berarti Anda yang menambah resiko itu sendiri. Ya kan? Karena Anda yang memikirkan, karena Anda yang ketakutan. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Walaupun Anda mengalami telat bayar 10 aplikasi, 12 aplikasi, sampai 30 aplikasi pun,
tetap Anda berpegang teguh dengan COJK nomor 19 tahun 2023, itu menyelamatkan semua Anda yang galbay pinjol. Ya, mudah-mudahan nanti kinerja dari presiden kita yang baru itu benar-benar nyata dan benar-benar memikirkan tentang kesulitan rakyat mereka hari ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.